bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Itu kan harus dipertanggungjawabkan. Emasnya berapa karat? Koalisi emas itu udah jadi koalisi cemas. Koalisi emas itu udah jadi koalisi cemas. Koalisi emas itu udah jadi koalisi cemas. Dan itu 2045, jauh banget. Kalau itu yang diusung oleh Pak Prabowo nggak akan lihat tuh 2045 tuh. Dulu kita membayangkan Prabowo Gibran ini kan tidak mau colek-colek lawan. Yang sering colek-colek ini kan kubunya Pak Ganjar dan kubunya Pak Amin, yang saya kira memang dalam begitu banyak forum-forum terbuka, mereka selalu menarasikan sesuatu hal yang berjarak dan berbeda secara diametral dengan Prabowo, dengan Gibran, dan bahkan dengan Jokowi. Nah, ini tentu menarik. Kenapa kemudian Gibran, sekalipun itu dianggap hanya sebatas bicara tentang hal-hal yang sifatnya faktual, tapi bagi publik ini adalah sebagai bentuk kritik terbuka bahwa Gibran pun bukan orang yang bisa berdiam diri dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu tak mengherankan kalau kemudian kita melihat statementnya dari Ganjar, cocok ini barang. Pasti Gibran sudah punya catatan, punya hal-hal yang layak untuk diungkapkan, dan itu artinya Ganjar sepertinya ingin memberikan feedback balik. Ini anak ya, sekalipun selalu disebut tak siap tampil untuk berdebat, nyata-nyatanya Gibran itu siap berdebat. Oleh karena itu bagi saya bantahan dari Ganjar itu sebagai bentuk terangan balik kepada Gibran, ayo nanti kalau mau buka-bukaan data tentang apapun kelemahan di antara paslon, tentu harus disampaikan melalui forum debat terbuka yang dilakukan oleh KPU selama 5 kali nantinya tentu saja. Nah, ini adalah ajakan tantangan terbuka yang disampaikan oleh Ganjar kepada Gibran. Nanti ketika debat kandidat, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan laga-laga kalem dan jangan laga-laga jaim. Buka aja semuanya. Yang penting faktual, yang penting objektif, dan yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Publik menikmati itu semua. Karena pemilu dan debat kandidat itu adalah pertandingan untuk kepentingan pilpres. Ini bukan majelis taklim yang monolog dan kemudian hanya muji-muji satu sama yang lain. Di negara-negara maju seperti di Amerika, biasa itu saling terbuka mengkritik antar paslon. Mereka bahkan menjudge salah satu paslon itu tidak berpihak untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal yang semacam ini bagi saya penting untuk menunjukkan bahwa visi misi bukan hanya dibuat dan dilaporkan kepada KPU, dan yang paling penting layak untuk dipertandingkan di depan publik. Nah, ini yang paling banyak ditunggu oleh publik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Seluruh teman-teman narasumber yang hadir, debat ini bukan debat kepala desa atau lurah, debat calon presiden dan wakil presiden yang sudah disaring dari sekian partai dengan proses. Kalau di depan tadi Bang Karni menyampaikan ada yang diproses lewat penyelamatan, kalau udah bahasa kami lewat kecurangan, sehingga masuk di situ. Nah, karena debat tentu membutuhkan visi, misi, argumen, dan termasuk kritik. Dan debat itu diikuti oleh orang yang punya logika dan retorika yang baik. Pasti itu. Dan dia menguasai masalah. Ini debat istilahnya di dalam perintah undang-undang dan PKPU bukan diskusi, bukan pemaparan visi, tapi debat. Debat itu berbantah-bantahan terhadap ide yang diyakini. Hari ini Bang Karni, hari ini minimum ada 2 arus di dalam pilpres. Satu koalisi perubahan, yang satu koalisi keberlanjutan. Nah, ini harus dipaparkan visinya, dan ini sudah didaftarkan di KPU. Visi masing-masing sudah ada. Kalau kami mengangkat visi adil makmur untuk semua, itu perubahan, visi dari pasangan perubahan Pak Anies dan Gus Muhaimin nomor 1. Misalkan, mungkin harus dipertanggungjawabkan di debat nanti oleh pasangan yang lain. Apa yang dimaksud ini? Ini visinya, ini misinya, programnya, prakteknya. Sebab visi misi itu bukan mimpi, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan oleh calon presiden. Sekali lagi, calon presiden dan calon wakil presiden, bukan pimpinan perusahaan, bukan kepala rumah sakit, bukan. Ini republik yang
penduduknya 270 juta dengan kompleksitas masalah. Nah, misalkan Pak, sanggupkah misalkan tadi kan dibilang Mas Gibran tadi yang, tapi pasangan nomor 2 kira-kira yang nggak hadir kata Pak, sanggup nanti di debat capres cawapres untuk menjelaskan satu visi yang diusung bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Itu kan harus dipertanggungjawabkan. Emasnya berapa karat? Nanti kira-kira dikira koalisi emas itu udah jadi koalisi cemas. Dan itu 2045, jauh banget. Kalau itu yang diusung oleh Pak Prabowo nggak akan lihat tuh 2045 tuh. Kalau Gibran, sudah saya hitung umurnya, masih lihat 2045. Nah, oleh sebab itu Bang Karni, kesempatan debat ini adalah peluang untuk memaparkan seluruh visi misi sekaligus argumentasinya, sekaligus agar pemilih itu tidak beli kucing di dalam karung. Kesempatan debat inilah yang harus digunakan agar memang dia itu calon pemimpin yang memiliki track record, gagasan, pengalaman, termasuk visi ke depan. Itu syaratnya. Jadi pemimpin, kalau syarat jadi pemimpin karena preval, misalnya dari orang tua, dari paman, ya itu bukan calon pemimpin. Dan ingat, di debat ini Bang, setahu saya itu diatur etika, debat cara berdebat, termasuk debat paslon presiden, wakil presiden, dan ini tidak bisa diwakili baik oleh tim sukses, apalagi bapaknya, apalagi pamannya. Ini betul-betul diuji di depan publik, integritasnya secara pribadi, kapasitas sebagai calon pemimpin, dan juga melihat masalah-masalah ke depan. Termasuk juga yang namanya debat, bagaimana dia ketika ada orang kritik atau membantah pikirannya, bisa nggak dia memberikan argumen yang masuk akal ketika pikirannya dianggap salah. Misalkan soal demokrasi, ketika ada pertanyaan apakah Anda turut andil dalam menurunkan indeks demokrasi, ngerti nggak itu demokrasi? Misalkan kalaulah pemerintahan, apalagi Indonesia Emas 2045, jelas runtutan dan tahap-tahapnya dari pasangan yang ada. Apalagi Bang Karni hari ini kita saksikan, mungkin seumur hidup Bang Karni juga, ini kan debat yang spesial sebenarnya, karena diikuti oleh seorang putra presiden yang usianya masih sangat muda, yang diberikan privilege dengan mengubah konstitusi. Seberapa penting dan seberapa canggih pikirannya untuk mengatur, memimpin Indonesia ke depan. Ataukah hanya karena privilege? Jangan sampai, maksud saya begitu, karena nggak bisa debat, mic-nya bisa bicara sendiri Bang Karni. Kan banyak meme-meme begitu. Kalau pom bensin habis bensinnya, pomnya yang datang ke rumah. Kalau ada di pinggir sumur mau jatuh, sumurnya yang dipindah. Saya pikir hari ini sebenarnya gunakan kesempatan itu biar tidak jadi fitnah, biar tidak jadi ya semacam gimmick suudon gitu. Kesempatan debat inilah yang harus digunakan agar memang dia itu calon pemimpin yang memiliki track record, gagasan, pengalaman, termasuk visi ke depan. Itu syaratnya jadi pemimpin. Kalau syarat jadi pemimpin karena privilege, misalkan dari orang tua, dari paman, ya itu bukan calon pemimpin. Dan ingat, di debat ini Bang Karni, tahu saya itu diatur etika debat, cara berdebat, termasuk debat paslon presiden, wakil presiden ini tidak bisa diwakili baik oleh tim sukses, apalagi bapaknya, apalagi pamannya. Ini betul-betul diuji di depan publik, integritasnya secara pribadi, kapasitas sebagai calon pemimpin, dan juga melihat masalah-masalah ke depan, termasuk juga yang namanya debat, bagaimana dia ketika ada orang kritik atau membantah pikirannya,
Bisa nggak dia memberikan argumen yang masuk akal ketika pikirannya dianggap salah? Misalkan soal demokrasi. Ketika ada pertanyaan, apakah Anda turut andil dalam menurunkan indeks demokrasi? Ngerti nggak itu demokrasi misalkan? Bagaimana tata kelola pemerintahan? Apalagi Indonesia Emas 2045. Apa itu Indonesia Emas? Saya pribadi nggak paham itu Indonesia Emas. Dan itu 2045. Ini 2024, 2029. Ini yang harus diwujudkan hari ini. Membuat mimpi Indonesia Emas 2045 itu rakyat mau dikasih mimpi atau dikasih visi dan misi yang bisa dijalankan oleh seorang presiden dan calon wakil presiden? Ini menurut saya penting. Yang lucu adalah baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Yep, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.